Begitu dikasih sama ibu-ibu, ini dek gasnya sebelah kanan ini ada hordeng bentuk kotak lah. Nenek-nenek ngebuka, si orang nes ini kaget. Ayo cepet. Kita bingung semua. Kenapa? Udah cepet, gue bilang cepet. Kita pun yang di atas ngelihat ini orang palanya udah muncul. Cuma kok ke bawah lagi, kenapa? Dia tebak tangan kayak orang tenggelam kayak gitu. Akhirnya si Rizky terjun, baru diangkat tuh orang, si Bang Nias. Diangkat, lu kenapa? Air, minta air. Itu sebelum COVID, jadi ada pengunjung yang terjun dari yang paling tinggi bang. Di bawahnya itu dia salah terjun. Dan dibilang sih katanya mati di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue nih udah ada Bang Raka. Waduh. Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang Raka nih gitu kan. Nah sebelum Bang Raka menceritakan nih ke teman-teman semua gitu kan, gue bersama tim ngucapin terima kasih banyak nih Bang. Udah meluangkan waktunya, jauh banget loh ya. Jauh banget loh gitu kan. Jauh banget, pokoknya jauh dah gitu kan. Yang insya Allah banget nih teman-teman semua di balik pengalaman Bang Raka ini, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Iya. Oke Bang, karena lo kan jauh nih, ya kan rumah kan jauh datang kemari gitu kan. Pada video kali ini nih, pengen ceritain kejadian di mana nih Bang? Di salah satu curug di daerah Jawa Barat. Oke, curug kan banyak di Jawa Barat nih. Ya deket Curug Pangeran lah, cuma bukan Curug Pangeran. Curug Pangeran, berarti itu di kaki gunung Salak ya? Iya. Gunung Salak. Salak Mountain. Berarti banyak juga dong gitu kan, curug kan tebak aja dah gitu kan. Oke, itu kejadian tahun berapa itu Bang? Kejadian awal 2021. 2021. Masih transisi COVID ya? Itu di bulan Maret. Sesudah PPKM. PPKM ya? Oh tuh sedunia kali dilanda itu ya. 2020-2021 tuh COVID itu. Oke, dan kalau boleh tahu lagi nih Bang, saat ke salah satu curug itu ngalamin kejadian apa sih Bang? Intinya aja nih. Intinya saya kan berangkat 6 orang. Dari 6 orang ini ngelihat beda-beda semua. Sosok yang emang beda-beda. Oke. Nggak satu ngelihat, satu ngelihat nggak. Berarti sosoknya ini beda-beda. Yang dilihat Bang Raka, yang dilihat sama temennya juga gitu kan. Itu ke curug dalam rangka apa tuh kalau boleh tahu? Trekking biasa apa ngecamp nih? Ngecamp. Oh ngecamp. Niatnya pengen ke Gunung Gede. Cuma karena emang teman ada salah satu teman yang memang nggak mau naik gunung, jadi ya camp di curug. Wah tuh jadi alternatif juga ya. Iya. Ketimbang naik gunung fisiknya belum oke, trekking ke curug sambil camping tuh tidur tenda tuh enak banget gitu. Ajib kan. Bang. Ajib banget. Abis di camping dapat cerita horor, nah enak juga. Langsung podcast di sini nih. Enggak gitu kan. Oke, mungkin Bang Raka tahan dulu kali Bang ya. Cerita Bang ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, minum dulu Bang. Iya, Bang. Kopi kalau bodoh buat camping tuh enak banget ini kopinya. Ajib. Bah, Arabica nih Bang. Oke, langsung aja kita sikat.
tol saya berangkat sama 6 teman ini di jam 10 malam. Itu kejadian di hari Sabtu malam Minggu. Dari Tangerang kota kita berangkat satu mobil 6 orang. Terus kita berangkat sampai ke ada salah satu daerah yang memang banyak banget nih orang pada main motor balap. Motor racing. Daerah mana? Daerah Alam Sutra. Oh, Alsut. Alsut. Oke. Pasti orang tahu lah kalau udah Trek-trekan ya. Jakarta, trek-trekan. Jadi mobil teman saya ini kan memang ayahnya ini seorang polisi, Bang. Jadi kita bawa mobil yang memang bukan mobil polisi, cuma ada strobonya atau ada mobil Avanza warna hitam gitu. Pintunya juga kacanya juga hitam semua. Pas kita lewat, supir saya ini yang Rizky, namanya Rizky. Rizky ngomong, nih kita kerjain kayaknya enak nih orang. Rame, saking ramenya Bang itu anak-anak motor. Si Rizky supir ya udah, akhirnya strobo dinyalain, semuanya pada kocar-kacir. Sampai di Alam Sutra itu dulu di 2021 ada bundaran. Kalau sekarang udah nggak ada bundaran tuh. Sekarang pas ada bundaran itu dibuka kaca. Pas dia buka kaca, diteriakin anak-anak motor. Ayo lu kabur lu. Pada kabur semua. Yang belakang nih ada orang Nias 2 orang, cuma satu lah. Ini sebelumnya kita sebutin dulu Bang nama-namanya. 6 orang sih saya berangkat. Yang pertama saya, yang kedua ada Rizky, yang ketiga ada Bang Nias, yang keempat ada Bang Fandi, yang ketiga ada Encang. Nah, yang terakhir ini kita sebut aja karena memang bawaan temennya, kita sebut aja namanya Bang Angga lah. Kita berangkat, Bang Angga ini yang tadinya memang nggak mau naik gunung. Oh. Dia yang memang milih buat ngecamp di salah satu curug. Oke. Ya udah kita jalan segala macam. Bang Angga ini ngomong, Ki jangan kayak gitu. Kita pengen ngecamp. Kalau misalnya kita gangguin orang, takutnya kita digangguin juga di sana. Kata Bang Angga, udah tenang aja. Itu mah udah urusan gua. Katanya kayak gitu. Ya udah, kita jalan lah. Kita jalan lewat tol Alam Sutra, lewat tol Alsut. Sampai di pertengahan jalan, mobil ban meledak. Pecah mobil sebelah kanan. Untungnya ada ban serep satu di situ. Kita langsung ganti lah. Nggak lama kita ganti. Sekitar 500 meter kita jalan, meledak lagi Bang. Bannya itu meledak lagi. Yang kedua kalinya. Cuma yang sebelah kiri, nggak yang sebelah kanan. Begitu meledak bannya, kita jalan pengen keluar salah satu, kita keluar tolnya itu kalau nggak salah ya, karena itu tol yang nggak cukup, kita keluar tol BSD. Sebenarnya bisa nggak lewat tol, cuma karena memang kita ngiranya malam minggu macet di daerah BSD, ya sudah kita lewat tol, keluar di BSD. Bang 300 meter gerbang tol Bang, itu mobil mati. Cuma matinya ini nggak ada kendala apapun. Kita cek bannya aman, kita cek mobil segala macamnya aman semua. Akhirnya kita tunggu sekitar 30 menit lah. Kita ngerokok dulu, akhirnya mobil bisa. Ya udah, kita lanjut jalan sampai ke luar tol BSD tersebut. Nemulah salah satu tukang kopi di situ. Karena yang memang Bang Angga ini, yang orangnya agak panikan ini, udah bilang mukanya udah pucat segala macam, karena memang pikirannya ini udah pikiran mistis aja Bang. Oh ini gara-gara kita gangguin orang di jalan nih, jadi kayak gini. Ya udah, jadi si Rizky ini yang supir ini, ya udah kita minggir dulu bareng-bareng. Akhirnya kita ngopi dulu di situ Bang. Itu nyampe di situ di tol ini Bang. Kalau kita secara logika dari Alam Sutra ke BSD lewat jalur biasa pun itu cuma 30 menit atau 1 jam lah. Itu kita masuk tol, jalan dari rumah Tangerang Kota jam 10, masuk tol jam setengah 11. Itu keluar tol BSD itu sekitar jam 12. Itu berarti udah makan waktu 2-3 jam di situ. Kita ngopi 30 menit, kita lanjut lagi Bang jalan. Kita jalan nih, jalan sampai ke pemukiman orang yang memang kampungnya ini kampung bener-bener nggak ada orang. Karena apa ya, di kampung ini yang si Rizky ini pernah ke salah satu curug itu, dan yang teman saya pun yang satunya kita sebut Bang Pendi. Ini pernah ke curug tersebut juga. Ini orang dua beda pendapat Bang. Yang satu ngomongnya, nih kita lewat jalur sini. Yang satu ngomongnya, enggak Bang, di jalur depan, kata Bang Pendi. Si Rizky namanya supir ngotot. Lu ikutin gua aja dulu. Ya udah,
Kita jalan sampai ada satu bapak-bapak naik motor. Diberhentiin, kaca kita diketok lagi gitu. Cuma yang diketok ini sebelah kiri. Seharusnya kan kalau memang mau ngetok sebelah kanan supir, diketok sebelah kiri. Kita disuruh turun dulu. Kita turun bang, terus bapak-bapak nanya, mau kemana? Kita yang supir si Rizky jawab, pengen ke curug itu gitu. Mau ngapain? Mau ngecamp. Loh emang udah dibuka? Udah kok. Setahu saya masih tutup. Udah pak, karena kemarin ada teman saya ke sana dan bukanya sekarang, bukan kemarin. Makanya teman saya pulang. Ya udah kalau emang nggak percaya, jalan aja katanya. Ya udah tuh, kita jalan bang. Kita jalan sampai dibilang seperti itu, kita jalan. Kita ngikutin keegoisan si Rizky dulu. Kata si Rizky masih lurus. Kata Bang Pendi sebelumnya, ya udah kita lurus. Jalan ini kan agak nanjak bang ke curug itu. Nanjak. Begitu kita belok kiri, ada salah satu pohon pinus. Pohon pinus kan gede tuh bang, gede banget. Mobil sekitar berapa? 50 meter lah. Dari mobil itu pohon pinus dari sebelah kanan. Juga aja. Itu mobil sedikit lagi kena bang. Udah dihadang sama pohon pinus. Semuanya kaget kan, ada orang yang non Islam juga, ada orang yang Islam juga. Jadi ya udah pada teriak nama-nama Tuhannya semua tuh. Ada sedikit lucu di situ. Ya udah akhirnya nggak ada yang berani buat turun. Sebab kenapa? Pohon pinus bang. Satu orang pun nggak akan bisa ngangkat pohon pinus kan. Akhirnya kata Bang Angga ngomong, ya udah kita mundur aja. Ya udah kita mundur bang. Itu mobil dimundurin nggak bisa. Kayak ada yang ngeganjel di bawah bannya itu. Akhirnya coba salah satu disuruh ngelihat ini. Bang Pendi turun. Emang Bang Pendi ini emang agak berani orangnya. Turun pas dilihat di bawahnya ini ada salah satu balok yang memang gede lah. Baloknya itu gede. Disingkirin, naik kata si Rizky. Naiklah tuh kita, naiklah tuh Bang Pendi. Bang Pendi naik, si Rizky namanya orang mundur naik mobil bang. Saya ngeliat spion. Itu di pohon pinus belakang ada pocong bang. Pocong palanya begini. Dong. Palanya doang. Si Rizky kaget sampai bilang, cepet. Kan kita bingung. Yang bawa mobil dia, yang bilang cepet dia. Akhirnya kita bilang, lu yang bawa mobil, ayo lu ngeliat apa gitu kan. Udah jalan. Akhirnya pas di jalan, pas dia mundur bang, pas dia ngeliat pocong itu mundur, kita langsung ke jalur yang kedua, yang kata Bang Pendi. Di mobil kita pada berantem dari situ. Kata Bang Pendi, apa juga gue bilang lewat jalur yang tadi, bukan jalur yang ini. Kalau jalur yang ini, lu nembusnya bukan curug A, cuma curug B gitu kan. Ya udah kita muter balik, si Rizky udah tremor, gantian sama saya naik mobil. Udah Ki, lu kayaknya udah nggak bener nyetir mobil, gantian sama gue, kita gituin. Rizky di samping kiri, saya di kanan, saya nyetir situ. Begitu saya nyetir, sampailah ke, memang benar itu alhamdulillahnya, sampai ke parkiran mobil. Itu sekitar jam 12:30. Itu sunyinya minta ampun bang. Bener-bener gak ada orang satu pun. Warung pun tutup, bahkan lampu yang di depan warung itu mati. Kata Bang Angga, ini bener apa enggak? Bener, orang ini parkirannya udah bener dan ada nama curugnya gitu kan. Ya udah parkirin, kita parkirin, kita buka keril semuanya, kita buka. Ada satu yang ketinggalan bang, gas. Gasnya ini nggak diambil atau nggak ke bawah lah. Akhirnya ada salah satu bapak-bapak pakainya kayak orang ronda zaman dulu bang, pakai sarung diselempangin sama pakai apa kupluk sama senter gitu kan. Dia bilang, dek mau kemana katanya? Mau ke curug kak, mau ngecamp. Oh mau ngecamp, sok atuh, karena silakan. Cuma pak saya kurang bawa gas. Ya udah ntar dulu sebentar. Dicek semua warungnya nggak ada yang buka kan. Akhirnya salah satu warung yang di pojok ini. Jadi warungnya ini kalau kita naik ke atasnya itu bang, warung ini berbentuk L. Dan warung yang pojok nih, yang pojok yang pertama ini diketok-ketok sama si mamang tersebut. Ada katanya. Ya udah dibuka, dijual gas lu. Gas kita beli gas 3. Satu teman saya yang si Bang Nias ini, yang emang agak panik ini orangnya, dia ngelihat. Jadi pas ibunya ngelayanin kita, ada orang buka hordeng nenek-nenek, cuma rambutnya putih semua nih, putih semua, gondrong putih gitu kan, segini lah, dia ngeliatnya sepundak. Karena kan di hordeng kali nggak tahu, mukanya keriput, cuma matanya bang, matanya ini putih semua. Yang dia ngelihat, apa kata dia? Begitu dikasih sama ibu-ibu, ini dek gasnya, sebelah kanan ini ada hordeng bentuk kotak lah. Nenek-nenek ngebuka, si orang Nes ini kaget. Ayo cepet. Kita bingung semua.
Kenapa? Udah cepet, gue bilang cepet. Kita bayar, kita masukin ke segala macam, kita turun ke bawah. Kenapa kita berani turun? Karena ketemu bapak-bapak katanya sok silakan. Ya udah silakan. Kita turun itu sekitar jam 1 malam. Di Curug itu kan pas turunnya itu tangganya kecil-kecil bang. Dan gak ada penerangan sedikit pun. Keenam orang ini bingung yang pertama siapa. Jalan yang pertama. Sebab pas turunnya itu kita ngelewatin jembatan yang muat 1 orang aja. Buat 2 orang pun gak bisa. Jadi harus baris gitu bang 6 orang. Ya udah akhirnya saya yang pertama. Begitu saya sentuh yang pertama, teman-teman saya pada di belakang semua. Bang Angga ngomong, bahwasanya stop dulu. Kenapa? Udah stop dulu. Posisi kita udah di jembatan semua bang. Nggak lama, sekitar berapa detik lah. Ayo kak, maju lagi. Kita maju bang, kita maju. Di situ kan yang udah Rizky sama Bang Pendi yang udah pernah ke situ. Kata si Rizky, kita ngecamp di mana? Kata Bang Pendi, di tempat gua tahun lalu aja. Ya udah kita naik lagi tuh bang. Habis jembatan ada taikan sebelah kiri. Kalau ke kanan kita ke curugnya. Kita ke kiri. Itu emang tempatnya agak datar ya, emang agak buat tempat ngecamp juga. Kita ke kiri, kita ngecamp di situ. Di senternya sama Bang Pendi ini bener-bener tanah luas bang. Tanahnya luas minta pun. Buat tenda itu cukup lah. Kita buat tenda 2. Akhirnya kita masang tenda. Saya tugas saya ini buat apa tuh bang? Masak ya apa? Pasang gitu ya. Yang di angin ke tanah tuh. Iya, pasak. Pasak itu kan. Saya pakai headlamp nih. Saya pasang tuh pasaknya pas begitu. Pertama kali yang saya lihat. Karena apa bang? Seumur hidup saya baru pertama kali saya ngeliat sosok itu. Seumur hidup. Baru tahun 2021 di bulan Maret itu saya ingat banget. Begitu saya pasang pasaknya, namanya headlamp kalau kita ke atas kan pasti lampunya juga ke atas. Pas saya kena ke atas itu kuntilanak bang. Jadi antara pohon satu sama pohon yang lainnya digelayutan, kakinya gosong di sini. Kakinya gosong, pakai jubah putih, cuma jubahnya lesunya minta ampun. Mungkin rambut bisa dibilang sedengkul lah. Itu sampai setengah nutupin rambut, setengah nutupin mukanya itu gosong minta ampun. Itu jelas. Padahal malam. Yang lain nggak tahu. Saya udah keringet dingin. Karena si Rizky ini tahu. Kayaknya nih orang nih udah bener-bener beda dah. Kayaknya muka itu udah bener-bener pucat minta ampun bang. Badan tremor bang, nge-freeze kita. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Oh ini yang namanya setan, saya bilang. Kayak gini, gudenya minta ampun bang. Mungkin pohon pinus itu kalah kali. Karena salah satu pohon pinus sama pohon pinus lainnya itu dia kayak di atasnya itu kayak ada apa ya, kayak akar kali ya di atasnya. Itu gelayutan di situ. Kakinya uncang-uncang. Saya ngeliat jelas. Akhirnya kata si Rizky, udah kak, lu masuk. Dalam hati saya, ini orang tahu kali. Saya masuk bang. Saya masuk, kita udah beres semua. Si Rizky ngomong, gue di tenda yang ini ya, yang ngatur tenda itu si Rizky. Karena flashback ke belakang bang. Saya ngomong, Ki, mohon maaf. Sekarang kan saya tahu karakter Rizky. Si Rizky ini orangnya yang memang alkohol banget bang. Jadi orang peminum banget, orang ya pokoknya mabuk banget dah orangnya. Saya ngomong, Ki, gue mau ngikut lu, kita ke camp. Cuma gue pribadi gue nggak mau ya. Kalau misalnya gue nemuin barang-barang terlarang, termasuk alkohol. Iya tenang, nggak mau gue mah. Kata Rizky kayak gitu. Akhirnya ada memang yang ketiga teman saya ini, dia ini memang sama lah kayak si Rizky, peminum banget, peminum berat lah. Saya di tenda satu sama orang-orang yang memang gak pernah minum, maksudnya gak pernah minum yang barang-barang yang terlarang kayak gitu bang, alkohol kayak gitulah. Akhirnya kita beda tenda, sekitar kita baru tidur itu di jam 2:30. Dari jam 1 itu kita masang-masang tenda, sampai saya pun gak berani buat nimbrung bikin makan atau bikin kopi. Saya udah di dalam aja bang. Di dalam saya udah selimutan pakai kain karena udah terbayang mukanya itu sosok seremnya minta ampun. Akhirnya dibangunin buat makan Indomie. Saya bilang itu udah nggak nafsu semua bang. Makan kita nggak nafsu. Bahkan ngerokok pun saya nggak nafsu. Ngerokok saya nggak nafsu. Akhirnya udah saya tidur aja. Saya tidur sekitar jam 4 subuh. Itu sebelum subuh. Si tenda si Rizky ini ada yang gores-gores gitu bang. Srek.
Srek aja. Akhirnya si 3 yang sama si Rizky itu lompat ke tenda saya. Bareng-bareng semua tenda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada ke tenda kita semua, akhirnya kita ngomong, kenapa di tenda lu? Ada yang kayak nyakar-nyakar. Kalau kita bilang hewan, di situ di Curug itu katanya memang nggak ada hewan-hewan buas bang. Bahkan babi pun nggak ada, atau ya hewan-hewan buas nggak ada lah. Kita mikir, saya mikir ada nggak beres nih. Sebab kenapa? Yang dirasain itu di tenda dia aja, di tenda saya aman. Akhirnya saya beraniin diri buat ngecek ke tenda seberang, ke tenda si Rizky. Pas saya ngeliat ada salah satu botol minuman alkohol. Akhirnya saya bawa, saya di situ cekcok sama si Rizky. Kan gue udah ngomong, gue nggak mau ngecamp bawa benda-benda kayak gini atau minumannya kayak gini. Karena si Rizky apa alasannya? Buat angetin badan. Kalau emang lu mau, lu dari rumah. Kalau mau kesini, ya nggak usah minum-minuman. Akhirnya si Rizky bersikap lah. Dia badannya udah trebor bang, udah panas dingin kan. Curug itu kan dinginnya minta ampun. Embunnya udah pada keluar semua. Akhirnya si Rizky minta maaf. Yaudah gue minta maaf. Akhirnya satu tenda bang dirame-ramein. Di satu tenda kan kapasitas 4 orang. Itu kita nemin semua. Karena pada takut kan. Akhirnya kita bangun semuanya itu sekitar di jam 6:30 pagi. Kita bangun semua, kita masak-masak segala macam, semuanya kita buat sarapan. Bang Aga ngomong kayak gini, gue mau ke depan dulu ya, mau ngecek mobil. Si Rizky ngomong, udah nggak usah dicek. Karena kenapa bang? Itu di Curug itu airnya lagi bener-bener naik. Jadi sama jembatan itu cuma kita nganuin tangan ke bawah itu udah air semua. Kita takut semua kan. Akhirnya ya udah nggak jadi dah. Kita makan-makan, kita masak-masak Indomie, kita bikin kopi segala macam. Bang Pendi ini ngomong, yuk kita ke Curug. Udah kita salin tuh bang bareng-bareng. Kita ke Curug, dari tempat ke camp kita ke Curugnya itu jalan sekitar 10 menit. Kita jalan ke atas dulu bang, naik dulu. Ya udah kita mandi seperti biasa di situ. Habis kita mandi, saya pribadi bang nemuin ibu-ibu baju merah jualan. Pas kita udah nyebur kan, tiba-tiba ibu-ibu ngomong, "Dek, udah sarapan belum?" gitu. Karena dia bawa kopi sama bawa pop mie gitu kan. Oh udah bu. Nah si Rizky mau ngopi. Saya pesenin, bu kopi 1. Pas dibikinin, ditaruh tuh di situ bang sama ibu-ibunya. Langsung saya bayar. Kopi 1 sama yang anak-anak sisanya pop mie lah. Cuma bayar masing-masing. Si Rizky saya bayarin waktu itu karena dia lagi nggak bawa uang. Ya udah kita habis mesin semua, kopi nunggu dingin, biasanya nunggu anget lah. Nunggu anget, pop mie juga nunggu anget. Kita ke atas lagi tuh bang, karena di Curug ini pas awal kita turun Curug itu datar tadinya, datar. Nah ada satu tingkat lagi bang, kita naik ke satu tingkat. Nah karena kita emang orangnya semuanya agak badung, kalau bahasa Betawi mah agak bangor bang, itu naik lagi ke 1, jadi tinggi. Buat emang tuh orang biasanya itu kalau ke situ turunnya dari bukit tersebut, dari bener-bener Curug yang paling atas, terjun semua. Yang terakhir nih bang, si Bang Nias ini yang memang orangnya udah panik duluan lah. Karena di ke-6 ini nanti yang 3-nya untuk sisanya ini ngelihatnya pas pulang, ngerasain pas pulang, pas siang-siang. Bahkan dia ngerasain. Kalau kita yang ketiga ini, saya, Rizky, Bang Pendi, sama Bang Nias, yang keempatnya ini ngerasain pas awal. Kita dari atas terjun, si Bang Nias pas turun bang, pas terjun dari atas ke bawah gitu, kakinya ini kayak di apa ya, kayak kesangkutan rambut panjang katanya. Kan di bawah air juga kan kita bisa ngelihat bang, bisa ngeliat dasarnya kayak gitu kan, karena masih bening banget. Kenapa bening ya? Karena memang dari zaman Covid itu nggak ada sama sekali yang ke situ. Itu baru kita sama teman-teman saya lah. Jadi sekitar 2,5 tahun itu tempat Curug nggak ada yang diinjak oleh manusia. Bahkan sampai sesepuh situ pun atau orang-orang pribumi situ atau warga lokal nggak ada yang ke situ. Karena si penjaga nanti di akhir. Akhirnya si Bang Nias ini dia ngerasa, saya nggak tahu sugesti dia atau enggak ya, karena dia pun bercerita bahwasannya memang ada bener rambut di kaki dia bang, nempok di kaki dia. Pas begitu dia pengen berenang ke atas, kaki dia kayak ditarik. Kita pun yang di atas ngelihat ini orang palanya udah muncul, cuma kok ke bawah lagi, kenapa? Dia tebak tangan kayak orang tenggelam kayak gitu. Akhirnya si Rizky terjun, baru diangkat tuh orang, si Bang Nias diangkat. Lu kenapa? Air, minta air. Diambilin lah air kopi itu. Pas begitu dibikin air kopi, gua nggak mau air kopi, gua maunya air teh.
ngomongnya kan kalau orang seberang kan beda sama orang Jakarta ngomongnya. Ini orang ngomongnya ini bahasa yang bikin aneh, bahasa warga situ atau bahasa Sunda ngomongnya. Saya nggak ngerti bahasa Sunda, pokoknya kalau saya terjemahin, gue nggak mau kopi, gue maunya teh. Begitu diambilin teh, kita pengen ke ibu-ibu yang tadi bang, itu ibu-ibunya udah kagak ada, udah hilang ibu-ibunya. Kita semua panik, cuma kan kita berpikir secara logika bahwa sana, oh mungkin juga ibu-ibunya udah pulang. Sebab kenapa? Yang mandi di curug tersebut cuma pasukan saya doang, berenam aja. Itu curug gede bang, itu lagi airnya lagi jernih-jernihnya, lagi bagus-bagusnya air, bener-bener lagi wah sehijau-hijaunya daun lah pokoknya. Ada ini kopi aja, kopi diminum kopi baru sadar tuh bang, maksudnya baru duduk gitu. Tuh di bawah tuh di dasar tuh ada kunti, karena ada kunti. Karena si Rizky ngomong pagi-pagi PA, kata si Rizky mana ada kunti pagi-pagi digituin. Udah ini bang, kita ngelihat tangannya bang kayak orang kedinginan, bener-bener karena apa ya, keriputnya minta ampun. Udah bener-bener badan udah menggigil, udah merinding semuanya segala macam. Kita ke atas bang, udah nih kata si Rizky ngomong udah nggak beres, dah kita ke atas, kita naik lagi. Kita naik, kita ketemu sama salah satu warga lokal, tapi dia pakai rompi sih, kayak orang penjaga situlah. Si mamang ini ngomong, "Dek, habis mandi?" "Iya mang." "Ngecamp di mana?" "Di atas." "Siapa yang bolehin?" "Lah mama yang semalam." "Pakai apa ciri-cirinya?" Ya saya sebutin, pakai kain pak, pakai kain mang, pakai kain diselendangin, sama pakai kupluk, bawa senter. Bajunya baju apa? Bajunya saya lupa mang. Cuma kalau nggak salah sih hitam. Cuma namanya remang-remang saya nggak tahu. Cuma kayak ada gambar-gambarnya. Kata si Rizky kayak gitu. Akhirnya kata si mamang tersebut, "Jam berapa kamu nyampe?" "Jam 1. "Kamu ngecamp di mana?" "Di atas." "Udah esok ayo." Karena dia ngelihat si Bang Nias ini udah menggigil, cuma kayak menggigil orang ketakutan gitu bang. Akhirnya kita bawa ke atas semua. Si mamangnya ini ngomong, "Kalian yang izinin siapa?" "Si mamang itu bang, sumpah si mamang itu." Dan dia ngomong, kalau di sini penjaga itu nggak sampai malam. Paling kalau sampai malam pun itu kalau udah dibuka. Kita semua bingung. Lah katanya udah dibuka. Orang kata si mamang tersebut ngomongnya, "Sok atau silakan." Berarti kan boleh ngecamp di situ. Ini belum dibuka, dibukanya nanti di minggu depan katanya. Ya udah dikasih teh sama si mamang tersebut, "Nih temennya, nanti dulu saya ke atas dulu, saya bikin teh." Dan itu pun warung katanya memang sudah lama tutup. Jadi nggak ada yang buka katanya, cuma ada yang buka, cuma bukannya itu yang memang kalau ada warga lokal ngeronda di situ baru dibuka warungnya itu. Akhirnya dikasih teh sama si mamang tersebut, "Nih minum dulu," katanya. Begitu diminum, emang tadi diceritain sama si Bang Nias ini, cerita ke orang warga lokal situ lah. Tadi kenapa di Curug? Dan dia ngomong katanya, pas tadi saya terjun ke bawah itu mang, ada yang di kaki saya ini ada kayak apa ya, rambut berlilit bang di kaki, berlilit gitu, ngelibet di kaki. Pas begitu dia pegang, udah bener lepas dan dia naik, itu kaki kayak ditarik dari bawah. "Kamu istirahat aja, biar saya cerita sama teman-teman kamu." Akhirnya si Bang Nias ini abis ngeteh, dia tidur tuh bang tenda, dia tidur, dia istirahat dulu. Kita cerita sama si mamang, mamang satu ini yang orang warga lokal. Kita ngomong kayak gini, "Mang, ada nggak sih orang jualan di sini ibu-ibu?" "Pasti ada, namanya tempat wisata gitu kan. Kalau misalkan ini kata mamang ditutup nih. Nah tapi ada nggak?" "Yang nggak mungkin ada. Tahu dari mana warga kalau misalnya ada orang yang ngecamp dan dia harus jualan di situ?" "Lah tadi ada mang, saya beli kopi nih, saya beli pop mie sama si ibu-ibu tersebut. Saya dari tadi jaga di sini dek. Saya jaga di sini dari pagi. Nggak, kalau orang warga lokal pasti lewat sini kalau mau jualan. Bahkan semua wisatawan kalau misalnya mau ke Curug pasti lewat sini. Saya nggak ngeliat ibu-ibu itu." "Emang kayak gimana ciri-cirinya?" Saya sebutin, "Pakai baju merah mang, pakai baju merah, ya digendong kayak Starling gitu bang, kayak digendong, kayak dipangkul kayak gitu." "Oh innalillahi," karena semua ngomong kayak gitu, "innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Kenapa mang?" "Itu sebelum covid, jadi ada pengunjung yang terjun dari yang paling tinggi bang, di bawahnya itu dia salah terjun. Jadi air yang memang seharusnya dalam yang harus kita terjunin, itu ada salah satu tebing yang dari bawah bang. Jadi pala ini kebentrok tebing itu, dan dibilang sih katanya mati di tempat. Karena apa? Palanya sebelah kanan. Pala sebelah kanan ini yang nancep sebelah kanan, dan ini pecah sampai kerikil-kerikil yang tebing itu sampai ada yang nembus dari kanan ke kiri."
itu ibu-ibu yang udah meninggal. Kalau emang dari adik sebutin kayak gitu, itu ibu-ibu yang udah meninggal. Tapi percis kayak gitu. Ya udah bang, kita udah ke distrik semua kan, udah panik semua. Bang Pendi yang paling berani nih orang, udah lu diem dulu, gue mau ngambil air. Karena kan kita pengen beli pun katanya tutup warung. Adanya kalau emang dari warga lokal doang, kalau malam memang lagi ngeronda kayak gitu. Akhirnya Bang Pendi ini dia ngambil, ada botol 1 liter, dia ke bawah, dia ngambil air. Ada nenek-nenek bang di batu lagi diem pakai kebaya nenek-nenek zaman dulu, cuma segini doang, segini pakai konde lah, kayak konde kayak apa ya, kayak orang Betawi itu, kayak kupluk Betawi kayak gitu, duduk. Deh badai kemana, deh mau kemana. Namanya Bang Pendi orangnya emang orang berani, dia ngomong, nek numpang ngambil air, katanya numpang ngambil air. Ya udah ambil aja di situ, hati-hati licin. Diambil air bang, itu nggak ada 5 menit, 3 menit juga nggak ada, kata Bang Pendi ceritanya. Begitu ngambil air, saya pas nengok ke belakang pengen bilang makasih, nek udah nggak ada nenek. Itu siang bang, itu sekitar jam 10 pagi kan. Pas kita terjun, pas kita ke bawah pengen ngambil air kan lumayan apa ya, lumayan tinggi lah. Memang ada tangga, anak-anak tangga, cuma bukan tangga kayak batu, cuma tangga tanah kayak gitu bang. Jadi kalau misalnya kita injek dengan kita punya sendal basah, belok pastinya. Diambil air, dia kembali lagi ke tenda. Yaudah nih, kita packing, kita makan siang dulu, baru kita pulang. Ya udah si Nias dibangunin. Nah si mamangnya ini, dek saya izin kembali ke pos. Oh iya bang, makasih bang. Ya udah kita masak tuh bang. Dan yang bikin aneh di situ, kita se-6-6-nya bang, se-6-6-nya baru ngeh atau baru sadar kalau misalnya di samping tenda kita itu ada warung gubuk yang udah runtuh. Padahal malam disenterin itu kosong, tanah kosong bang, tanah luas minta pun kosong, nggak ada apa-apaan. Pas habis kita makan siang itu ada ada 4 bekas warung lah, cuma warung dari kayu gitu. 4 warung itu bekas jatuh. Kata Bang Pendi, semalam gue nyenterin padahal tanah kosong. Sama bang, kita juga ngelihat, namanya nyenterin satu kita ngeliat semua kan, kenapa ada warung gitu kan. Dan yang bikin kita aneh, kenapa baru sadar siang. Paginya nggak ada yang sadar, karena memang ya nggak ada yang mikir mesti seperti itu kan. Kita cuma mandi aja, pas siang kita baru tersadar, lah kok ada bener-bener air ya, ada bener-bener warung yang keempat ininya bekas roboh. Akhirnya Bang Angga lari ke mamang tersebut, minta, Mang, emang di sebelah sana, di ujung sana ada warung kayu yang jatuh? Oh emang ada. Lah semalam nggak ada Mang. Kalian jangan ngada-ngada, emang ada warung itu. Warung jadi sebelum Covid Curug itu tanahnya longsor bang, jadi ngeniban warung itu dorong semua. Ya udah Bang Angga nggak mau mikir segala macam, dia kembali lagi, kita makan. Akhirnya kita udah beres-beres bang, kita udah packing segala macam. Kita foto berenam. Cuma yang di foto cuma ada 5, yang satunya ini motoin. Berenam foto, ya udah. Nanti ada dokumentasinya, saya udah kirim. Kita udah pulang. Jadi yang bikin aneh bang, kita ngelewatin jembatan nih, saya nggak tahu embun, nggak tahu kabut. Itu saya baru kali itu ngerasain yang namanya apa ya, jarak tempuh pandangan kita itu benar-benar sama. Saya di sini 2 meter, teman saya di depan itu nggak kelihatan. Saya udah bener-bener main pegangan sama teman saya, pegangan, kita udah pegangan semua. Saya nggak tahu kabut, nggak tahu embun, nggak tahu apa. Akhirnya bener-bener, jadi kabut ini dari belakang bang. Kita di bener-bener ditutup gitu. Pas naik ke atas tangga yang terakhir, itu kabutnya udah bener-bener hilang kabutnya semua. Kata si Rizky, Allahu Akbar, ada apaan ya, kenapa ya ini? Udah ngerasain bang, namanya badan itu udah pada menggigil. Dan alhamdulillahnya ngerasain sakit pas udah pengen pulang, bukan pas kejadian. Akhirnya ada satu warung yang buka, kita istirahat di situ. Karena kata Bang Angga, tanggung kita pulang ngejur aja. Karena masih jam itu kita packing, selesai packing jam 10:30. Akhirnya kita makan dulu bang, kita makan Indomie di situ. Bang Nias ini udah nggak bisa jalan, bahasanya udah lemes gitu kan, udah karena dengan kejadian seperti itu. Akhirnya si Bang Nias ditidurin, disiapin teh hangat lagi, nih lu minum dulu. Akhirnya udah tuh
Terus kita udah minum, mamang yang tadi pagi nyamperin kita kembali lagi. Dek, saya mau minta ceritanya yang lebih jelas. Kenapa? Kata dia, ini sebenarnya ini curug belum dibuka, dibukanya minggu yang akan datang. Dan mamang yang memang semalam nyamperin adek, ternyata itu nggak ada di warga lokal. Untuk ciri-cirinya, masa sih mang? Katanya nggak ada, dan memang bener-bener nggak ada yang ngeronda sampai jam 1 malam. Kata si mamang itu. Akhirnya si mamang turun. Ini kenapa teman kamu ini? Kenapa teman kamu? Sakit bang. Itu yang masalah tadi, dia masih kepikiran. Oh ya udah, dipanggilin orang pinter bang. Dipanggil orang pinter, kata orang pinternya, ya udah pulang aja. Katanya udah sehat gitu kan. Udah ini mah nggak apa-apa katanya. Ya udah. Kita cerita-cerita di situ, semuanya ternyata di satu keman itu kita ngekip semua bang. Jadi nggak ada saya yang ngelihat salah satu sosok Kunti, saya nggak cerita di situ. Bahkan keenam saya pun nggak cerita di situ semua. Akhirnya kita cerita pas udah kita pengen pulang. Kita pengen pulang di salah satu warung, kita cerita, kita ngeliat apa semuanya, di situ kita cerita semua. Bang Pendi ini begitu kita, yang kenapa tadi kan saya sebutkan Bang Pendi ngomong di ujung jembatan stop dulu. Pas kita udah ke jembatan kata Bang Pendi stop dulu gitu kan. Kenapa? Karena dia ngelihat salah satu anak kecil cuma rambutnya jarang-jarang bang. Botak cuma jarang-jarang rambutnya. Katanya lagi apa ya, kayak lagi ngerangka kayak gitu di ujung jembatan itu. Pas gue bilang udah, dia udah kabur, makanya gue bilang udah. Oh kayak gitu, iya. Akhirnya kalau saya ngeliat yang Kunti, si Rizky ngeliatnya waktu pertama dia datang yang malam-malam itu kan si Rizky yang terakhir masuk tenda bang. Jadi dia mau nyiapin minuman dia dulu. Itu ada apa ya? Salah satu mungkin kalau kita bisa bilang ya kuntilanak lah. Cuma berterbangan dari satu pohon yang satu lainnya bang. Satu terbang lagi. Karena si Rizky ngomong kayak gitu. Gue ngeliat, dan itu pas yang terakhir gue lihat dari ujung pohon sampai ke atas tenda kita. Karena si Rizky ngomong kayak gitu. Karena udah tuh bang, karena si Rizky udah semua, dan ketiga orang ini ngomong, teman saya ngomong bahwasannya gue nggak berani cerita di sini, ntar aja di rumah gue cerita. Jadi bang, kita pamit sama si mamang tersebut. Akhirnya kita sholat dulu, habis sholat kita pamit pulang. Begitu kita pamit pulang di mobil, keenam-enamnya teman saya, termasuk saya, itu semua badan panas, semua badan udah meriang semua. Kita kan nganterin orang satu-satu bang. Kalau saya nganterin pertama, karena waktu itu saya tinggal di Tangerang Kota, di Pinang lah. Kita lewat jalur tol Alam Sutra di situ. Terakhirnya di situ, sisanya Rizky yang nganterin pulang. Besok kan Senin, kita pulang Minggu tuh. Minggu siang kita pulang habis zuhur. Begitu kita udah pulang, saya udah lepas semua pakaian saya. Salahnya saya nggak wudu atau saya nggak mandi. Karena saking capeknya bang, itu capeknya minta ampun. Saya udah langsung tepar, bahkan sepatu saya nggak lepas. Orang rumah lagi nggak ada satupun, adik saya nggak ada, ibu saya nggak ada, ayah saya nggak ada. Saya langsung ke kamar, saya langsung tiduran. Itu saya tidur sampai rumah itu sekitar jam 4 asar. Dari jam 4 asar saya bangun jam berapa bang? Jam 3 subuh. Kata ibu saya udah dibangunin, cuma katanya saya bener-bener nggak mendusin gitu bang, nggak sadar sebentar gitu. Akhirnya pas di jam 3 subuh, pas saya bangun mendusin, saya pengen jalan nih bang, dari kasur saya, ini kaki dua nih kayak orang lumpuh, nggak bisa nepak sama sekali. Akhirnya kita sebutin mama dan kita panggil bu. Akhirnya ibu ke kamar. Kenapa? Ini kaki kram, nggak bisa, bener-bener kayak mati rasa bang. Akhirnya udah ditidurin sama ibu, yang sampai pagi, sampai subuh itu diteleponin ada kakaknya ibu nih, salah satu ustadz atau kiai lah yang bisa ngobatin kayak gitu. Akhirnya pagi tuh di jam 5:30 saya dari jam 4 bang itu nangis nggak berhenti sampai jam 5:30, sampai abis saya datang. Karena bener-bener kayak orang cacat kaki kanan kiri. Turun dari kasur itu dua-duanya nggak ngerasa apapun, kayak orang lumpuh kayak gitu. Akhirnya Abi ke rumah saya, dipegang sama saya sama Abi, dipegang. Emang habis dari mana? Dari curug mana? Curug salah satu di Jawa Barat ya bang. Siapa yang bikin kesalahan? Ingat nggak? Ada sih temen yang satu memang bener-bener orangnya selengean bi. Oh ya udah, ntar dulu diberesin sama Abi
Habis itu semua terakhir kalinya ini dada ini punggung ini ditepok sama Abi. Ditepok. Si Abi ini sampai muntah darah. Abi kan setahu saya kalau misalnya yang diobatinnya yang muntah. Ini yang ngobatin yang muntah. Sampai keluar darah, ibu saya ngambil kantong kresek. Pas dibilang, "Bang, kenapa si Raka?" Ini orang ada yang ngikutin. Katanya siapa? Katanya ada salah satu nenek-nenek. Dari cerita saya, nenek-nenek. Nah, ya udah, pagi saya nggak bisa kerja, Bang. Dan itu kaki detik itu juga bisa gerak. Bisa ngerasain semua. Pagi-pagi saya ada grup WhatsApp ke 6 orang ini kan, ke 5 orang ini sama saya 6. Saya grupin, ternyata kita nih berenam nggak masuk kerja semua. Jadi kita satu kantor ini beda bidangnya, Bang. Beda bidangnya, semuanya nggak masuk. Karena apa? Ngerasain yang sama, cuma dia nggak ngerasain kakinya mati. Dia cuma ngerasain bahwa sana bener-bener badan nggak bisa buat dibawa berdiri. Bener-bener badannya orang lemes kayak orang meriang, Bang, kayak orang demam tipes. Kayaknya buat kerja pun nggak bisa kayaknya gitu. Ya udah, ke-6 orang ini nggak bisa. Akhirnya salah satu supervisor, kan ada yang ngikut tuh, supervisor saya ada yang ngikut satu. Bang Angga itu supervisor. Akhirnya kata Bang Angga, ya udah nggak apa-apa, gua izinin buat hari ini, kita semua nggak masuk. Akhirnya pas besokannya, Bang, dari ketentuan kantor ini 3 hari nggak masuk, di-cut, di-terminate atau dipecat lah bahasanya. Ya udah, di hari itu kita lolos semua, bahwasannya diizinin buat nggak masuk kerja. Akhirnya di hari kedua, ada kan di kantor saya ini ada orang, kalau bisa kita bilang ya orang indigo lah, orang yang bisa ngelihat katanya gitu kan. Di video call lah si Bang Pandi, "Coba gue liat muka lo." "Astagfirullahaladzim, ntar pulang kerja gue ke rumah lu," katanya. "Kenapa, Mak?" "Udah, lu tunggu situ, pulang kerja gue ke rumah lu," katanya. Dimatiin. Ternyata yang kita sebut yang orang indigo, Maita lah. Maita ini nggak bisa, maksudnya di pulang kerja ini nggak bisa ke rumahnya. Karena lolos, Bang, lolos lah sampai besoknya. Sampai besoknya udah waktu ketiga hari, Bang. Ketiga hari yang masuk Bang Pandi, Bang Akbar, si Rizky, sama saya. Tadinya saya mau masuk. Di salah ada, kalau dari Cipondo, Bang, di lampu merah Bina Insani, lampu merah Cipondo kan ada lampu merah tuh. Di situ di motor, saya lagi bawa motor, lagi pengen kerja. Tadi kerjaan saya di Green Lake City. Kalau Bang tahu, di perumahan Green Lake City. Di lampu merah Cipondo itu saya nggak sadar, tiba-tiba pokoknya pas saya sadarnya lagi naik motor, pas saya bangun saya di rumah sakit. Kata orang sana katanya saya pingsan di motor. Baru kali itu, Bang, seumur hidup saya ngerasain pingsan. Katanya akhirnya saya nggak jadi masuk. Ya masuk 2 orang ini, pegang sama Maita. Kedua orang ini, "Lu habis dari mana?" Habis dari Curug, Mak." Dan ternyata sama kata Maita, kedua orang ini sama digelendotin atau ditempelin sama nenek-nenek. Dan ke-6 orang ini kita semuanya sama, Bang, sama nenek-nenek semua digelendotin. Akhirnya ya udahlah, kita udah semua. Akhirnya yang dipecat saya. Karena apa? Yang pertama, sebelum saya pergi, saya udah izin duluan, udah izin sehari. Pas abis saya ngecamp itu bareng anak-anak, saya izin lagi 3 hari. Akhirnya kata supervisor, "Mohon maaf, Kak, udah nggak bisa kerja di sini." Akhirnya udahlah, saya dipecat. Dan malamnya, Bang, malam keempatnya kita di grup sambil bicara, sambil ngomong bahwasana, lu kenapa? Ternyata sama, ke-6-nya orang ini, Bang, itu ditempelin sama salah satu sesosok nenek-nenek yang ada di jendela itu. Kata si Bang Nias ngomong kayak gini, "Gue dimimpiin sama siapa? Sama nenek-nenek yang ada yang waktu kita beli gas." Jadi yang dia ngeliat di jendela itu, Bang, nenek-nenek yang tadi saya bilang rambutnya putih itu kita dimimpiin atau ditempelin lah bahasanya sama nenek-nenek itu. Dan sampai benar-benar udah sadar semua, kita udah nggak sakit semua, kita kumpul ngomong bahwasana si Rizky ini ternyata dia punya nomor si Mamang yang ada di salah satu curug tersebut. "Mang, ini saya bisa teman saya semuanya sakit, kenapa?" Si Mamang ngomong, "Itu salah satu akibat kalian semua. Kenapa? Karena kalian nggak izin sama sesepuh sini." Ternyata apa, Bang? Ternyata kalau mau ngecamp di situ atau kalau mau
ke curug tersebut harus diresmiin atau dibuka sama sesepuh situ. Jadi ada ritual dulu lah, baru misalnya kita boleh ngecamp. Karena kita di sana sampainya tengah malam, nggak ada orang satupun, cuma satu orang doang tadi itu, makanya kita ngiranya udah diizinin aja. Seharusnya Dek, karena memang itu kan kalau misalnya udah berbulan-bulan bahkan bertahun, apalagi Ade udah semasa COVID sudah 2 tahun bahkan 2 tahun setengah ini udah bener nggak pernah diinjak oleh manusia ini curug. Pas Ade injak itu belum ada bahasanya ritual kampung situ. Sesepuh itu belum ke bawah. Sesepuh aja belum ke bawah, kok kalian udah berani ke bawah ke curug itu. Makanya kalian ngerasain itu. Emang yang terjadi apa? Itu mang kita ke-6 ini dimimpin sama sosok yang sama, nenek-nenek yang salah satu teman saya ngelihat yang waktu di warung itu. Kayak gimana nenek-neneknya? Ya itu cuma kelihatan setengah badan, rambutnya putih semua sampai sepundak, ya matanya putih semua. Kayak gitu bang. Jadi ya ceritanya di air itu ya udah bener-bener saya resign dan semuanya pun udah bener-bener sehat kembali. Di hari keempat sehat semua. Nggak kerja lagi dong berarti? Saya nggak kerja lagi, yang lain pada kerja bang. Oke, diminum dulu Bang Raka, silakan. Oke. Resign mulu ya bang. Jadi film gokil juga nih. Liburan tuh berujung resign. Masa bang, ini juga pengen podcast resign juga. Iya. Paro. Emang hobi resign jangan-jangan diulang. Di Bekasi bang, jauh banget gawe. Bekasi. Bekasi. Ujung-ujung. Makanya apalagi kemarin tuh yang ulang tahun Jakarta terakhir, Monas ditutup. 3 jam bang. Iya, malam minggu ya. Iya. Malam minggu ya. Oke. Terakhir. Nah, itu pengalaman Bang Raka ya. Saat itu ke curug apa sih bang? Boleh gak bang? Namanya bang? Balong Endah. Balong Endah, oke. Balong Endah gue kayaknya pernah apa belum ya? Pernah. Gunung Bunder? Tahu. Dia ini bang. Pangeran ke bawah. Nah dari Pangeran ke bawah itu Balong Endah. Oh, berarti gue nggak nyampe bawah. Nah, baru setengah. Iya. Oh, oke. Nah, berarti tahu nih. Nah, kan nyata Gunung Gede nih bang. Rencana awal nih. Yang awal. Terus ada salah satu tadi sebut Angga ya kan, yang ngajakin camping aja lah gitu kan. Terus kemudian kan banyak nih destinasi tempat camping, entah itu di Gunung Salak ataupun di Gunung Gede atau mungkin Sentul juga kan oke juga kan tuh. Tapi kenapa memilih di Curug Balong Endah? Kan banyak nih, ada Curug Pangeran, mungkin ada Curug Seribu, Curug Nangka gitu kan, atau mungkin ada buper apalah gitu. Dari situ. Iya. Karena dari ke teman saya ini si Rizky ini udah pernah ke situ. Dan dia nyaranin di Berarti dari ke-6 ini yang ada yang udah pernah. Situ aja enak nih gitu kan. Nah, terus kemudian kan banyak kita bilang apa ya, kejadian atau peristiwa yang gak enakin lah bang. Kira-kira nih bang, ini kira-kira aja nih gitu kan. Penyebab utamanya apa mungkin gitu. Gara-gara bawa botol alkohol itu. Kalau dari saya ini asumsi aja nih, boleh dong. Boleh. Kalau dari saya pertama, kalau masalah perizinan bang, perizinan kita pun memang kurang karena kan kalau misalnya kan sebenarnya ada pintu masuk. Memang kata si Rizky di pintu masuk itu sebenarnya ada orang buat perizinan dan buat tiket karcisnya. Oke, tiket karcis. Taruhlah kita nggak izin di situ. Yang kedua, ya saya bisa asumsi ya masalah alkohol. Mungkin kalau kalau saya. Gitu kan. Yang ketiga ya udah, yang masalah kita perjalanan kita ngerecokin orang-orang pada balap liar. Oh iya. Asumsi saya gitu bang yang pertama. Tapi kalau yang masalah strobo, gue juga pernah tuh. Jadi ada kelas gua, bokapnya polisi. Mobil dinasnya tuh yang ras putih. Terus kan ada bacaan kode stiker tuh di paling atas tuh. Ngerusuin pas itu masih zamannya trek-trekan di karet bivak. Bivak karet. Ada tuh Tanah Abang, dekat Tanah Abang, pakai strobo. Tapi beneran mobil polisi, padahal isinya tuh teman-teman kita juga. Iya, di dalam. Itu tuh emang gue pernah ngalamin itu, tapi ya jangan dicontoh lah gitu kan. Kalau memang kita nggak berwenang ya. Tapi kan kalau bubarin apa namanya balap liar mah semua orang berhak dong gitu kan, karena dia udah maling jalanan gitu kan. Tapi masalah strobonya ini sih emang sih caranya mungkin salah. gitu. Tapi kalau untuk bubarinnya gue sepakat banget harus bubarin karena kan ganggu banget gitu kan. Nah, balik ke Curug nih bang. Berarti nih bang, yang abang temuin yang jualan kopi. Jualan apa pop mie atau jajanan lah ya gitu kan, itu beneran orang apa bukan tuh? Kalau saya sih ngomongnya kalau dibilang manusia cuma
kita nggak lama kita mandi orangnya udah nggak ada. Dan kedua yang kita bikin yakin kenapa enggak, si mamang yang jaga pos itu nggak ngomong, saya nggak ngelihat ada ibu-ibu jualan di sini. Sebab kalau misalnya mau jualan pasti ngelewatin saya. Dulu Lewatin di dulu depan dia. lah atau di mana ya, di pos. Iya, itu dia. Dan masalahnya udah saya bayar, Bang. Harga normal nggak? Harga normal. Kirain Ya. ini aman nih 40.000 gitu. Aman normal, Nggak, Bang. ya? Normal kopi goceng masih. Oh, Masih goceng. masih normal lah, tempat wisata mah Iya. segitu ya kan. Berarti misalkan bayar tuh balong enda berapa itu Bang? Masih inget gak Bang? Masalah itu, Bang. Malam itu kita nggak bayar. Iya. Mungkin si Rizky gitu. Nggak, kita sampai pulang nggak bayar sama sekali, Bang. Kita ngecamp aja. Ngecamp aja. Boleh juga sih. Coba sekarang kita bayar, Bang. Iya ya. Sekarang kayaknya bayar. 20 mana ada kali ya? 20 25. Apalagi 25 camping, kan, 25. apalagi camping ya. Biasanya Camping. agak lebih mahal Lebih tuh mahal. gitu kan karena Mahal, bener. menginap gitu. Nah, berarti yang mamang-mamang Bos. pakai kupluk, pakai Oh, sarung yang ronda itu, itu ya. bukan orang juga dong. Ya kalau misalnya dari si mamang yang tadi ngomong katanya nggak ada. Cuma kita kayak manusia biasa, Bang. Pengen ngecamp, Bang. Oh, sok silakan katanya. Nah, bayar ke mamang itu enggak? Nggak bayar. Cuma Cuma, sok ya udah. silakan. Digituin. Dan diketok-ketok. Kalau asumsi saya itu manusia, cuma si mamangnya ini mungkin nggak kenal atau dia lupa atau segala macam lah. Karena apa? Dia pun ngetok warungnya, Bang. Dan dibuka manusia kayak biasa kalau saya mah. Kalau asumsi saya ya masih biasa. Oke, berarti cuma si nenek nih yang kayaknya Nenek yang udah Bukan dan emang Denny bukan gitu ya. Denny. Itu udah fix, Bang, karena kita pun sakit dimimpiin bareng. Barengnya itu apa? Mimpin sama nenek itu semua. Keenam-enamnya. 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 Oke. Nah, terus kemudian Bang, kan sempat berapa tahun ya? Karena kan ada Covid tuh. Otomatis kan tempat wisata pasti tutup. Iya. Terus kan mungkin beberapa mata pencarian yang dari tempat wisata juga nggak dapat mata pencarian dong gitu kan. Berarti kalau sekian lama tutup, mungkin kita bilang setahun lah, setahun. Karena kan Covid itu di Maret juga, Maret atau April 2020. Iya. Terus di 2021 Maret juga, katakanlah setahun lah. Berarti kan setahun itu kan nggak ada wisatawan nih ke situ nih. Karena kan tutup, walaupun ada mungkin akan di situ. Iya. Nah, berarti rombongan Abang yang 6 orang itu orang pertama setelah tutup. Pertama setelah berapa tahun lalu itu. Makanya nggak bayar karena tiketnya lupa taruh di mana. Bisa jadi, Bang. Ya kan? Mau mana? Wow, di mana? Setahun nih kan nggak ada pengunjung. Sampai tahu ya kan? Sampai tahu ya kan? Sampai tahu kan bisa aja kejadian kayak gitu gitu kan. Tapi menurut Bang Raka sendiri, Curug Balong Endah. itu saat itu debit airnya gede apa gimana? Gede, Bang. Gede itu kayak nggak Tapi nggak musim hujan. Alhamdulillah di hari itu nggak hujan. Pulang pun nggak hujan, Bang. Berangkat pun kita nggak hujan. Padahal Maret. Tapi debit airnya agak tinggi. naik ya. Mungkin di bagian atas gunungnya kan kadang beda Iya, tuh ya. bener. Di atas hujan, di bawah enggak. Kadang di atasnya nggak hujan, di bawahnya hujan. Kadang emang hujan semua gitu kan. Nah ini patut diwaspadi sih. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, ketika musim nggak hujan pun kadang karena yang tadi beda ketinggian mungkin gitu kan. Di atasnya hujan terus ngalirin air yang secara tiba-tiba. Kadang ada apa? Banjir rob. Banjir bah ya. Banjir bah itu kan kadang tuh kalau kita nggak tahu tanda-tanda bahwasanya ada kiriman air dari atas tuh bahaya bakal. Makanya kalau camping di dekat curug jangan nih curugnya kita tenda di sini. Ya. Habis kita udah. Habis tuh ntar takutnya kita lagi tidur bangun-bangun Air semua. waterboom nih kan. Syukur-syukur kalau bangun, kalau kagak. Soalnya kan pasti dia nganterin material-material entah itu pohon, batu gitu kan. Tapi untungnya aman-aman aja ya, gitu kan. Tapi ini harus diwaspadai juga teman-teman semua kalau mau camping di curug. Ya harus ada jarak lah ya, ada space lah ketika ada aliran air yang secara tiba-tiba pun nggak kena ke tempat camp kalian gitu kan. Dan gue juga sepakat kalau camping enak di curug sih. Curug. Karena ketika pagi kita ada aktivitas di curug. Iya, betul. Ketimbang bukannya gimana-gimana, ketimbang di hutan biasa. Paginya tuh ngapain gue gitu kan? Bengong ngomong sama pohon pinus, nus ya kan? Gimana nus gitu kan? Oke, setelah tahun 2021 Bang, sekarang 2024. Kasih itu lagi gak? Alhamdulillah enggak, Bang. Alhamdulillah enggak. Kira-kira alhamdulillah iya gitu. Alhamdulillah enggak. Kenapa? Itu kan keren. Takut resign kerja lagi. Enggak dong. Kacau juga resign mulu. Kacau juga. Itu lebih horor itu. Kan lebih horor itu. Enggak. Alhamdulillah enggak. Karena dibilang parno, Bang. Karena kenapa? Itu pertama kali saya ngelihat sosok. Oh iya, tadi Abang bilang sumber hidup ya. Sumber hidup baru kali itu. Dan
kayaknya nggak mau situ lagi gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak ke situ. Tapi sempat main ke Curug Lan kan? Curug Pangeran pernah. Maksudnya masih berkegiatan camping-camping di Curug gitu kan. Tapi kalau tempat itu ntar dulu deh, karena kan gue yakin banget di setiap orang ada rasa traumatik beda-beda gitu kan. Mungkin ada biasa aja, tapi ada juga yang enggak deh ya kan. Dan itu nggak bisa kita samaratakan gitu kan. Nah, terus kemudian nih Bang, kan ada ini kan penuturan atas dari yang apa ya, mama atau penjaga lah bilang bahwasanya dulu ada pengunjung penjaga yang pala itu kena batu. Iya, di tebing bawahnya itu. Dan di bawah itu, jadi pas dia terjun kan tinggi nih Bang. Jadi air itu dangkal. Nah, bawahnya itu ya kayak ada tebing kayak gitu di bawah. Ada batu. Palanya kena dan serpian batunya pas dicek ini ada yang tembus ke kiri. Waduh, berarti saking tajamnya itu. Dan mati di tempat Bang itu. Berarti ada 3 kemungkinan tuh. Kemungkinan nungguin lagi. Berarti ini kan jadi pelajaran juga gitu kan untuk teman-teman semua. Kan ada juga mungkin karena dia bisa renang, karena kan gue nggak bisa renang, jadi kayaknya nggak mungkin juga gue terjun gitu kan. Pasti kan ada levelnya tuh, ini terjun biasanya. Terus kayak ada batu yang sebelah sini buat loncat, terus ada adrenalin lebih tinggi lagi, atas lagi gitu kan. Tapi kan yang harus kita hitung kan jarak dari titik atas ke bawah kayak gimana gitu kan. Mungkin dari bawah terjun ke situ is okay karena nggak terlalu tinggi gitu kan, nggak kena batu. Tapi kan kalau dari atas malah makin kenceng kan, dangkal, bener. Kena pala. Berarti dia posisinya begitu tuh. Bisa jadi. Iya kan? Kalau kepala yang kena, kalau kepala udah kena, kelar. Iya bener Bang. Asli. Itu jadi pelajaran juga tuh kalau mau teman-teman semua kalau mau terjun ya loncatnya jangan asal loncat, penuh perhitungan gitu kan, demi keselamatan, keamanan gitu kan dan lain sebagainya gitu kan. Takutnya yang tadi malah merepotkan petugas, malah merepotkan yang lain, ya amit-amitnya malah tempat wisata itu tutup karena nggak safety dan sebagainya itu kan kasihan juga warga situ gitu kan. Karena ulah ya wisatawan itu yang nggak tahu safety-nya gimana. Biasanya kan kalau di wisata air terjun tuh biasanya ada pembatas tuh. Iya. Jangan loncat ya kan, jangan berenang dekat sono, mungkin arusnya terlalu deras. Biasanya kan ada tuh ya, itu untuk mungkin masukkan aja untuk pengelola yang curug-curug itu kasih pembatas aja. Misalkan ini area untuk anak kecil ya kan. Nggak mungkin juga anak kecil ke tengah kan pasti dalam banget dong gitu kan. Oke, Bang Raka nih, dari atas kejadian tersebut nih gitu kan. Kira-kira nih Bang, apa sih Bang pelajarannya yang bisa diambil selain resign kerja Bang? Itu pelajarannya sih kalau dari saya gitu kan. Kalau mau kemana-kemana ya memang jangan iseng lah Bang bahasanya. Tadi kan yang saya ambil itu kan keisangan dari si supir si Rizky ini kan. Iseng, kita bukan polisi cuma belaga-belaga seperti polisi gitu kan. Walaupun pakai mobil ada strobonya. Kan kebanyakan orang kayak gitu Bang. Mobil doang strobo, dalamnya bukan polisi kayak gitu. Yang kedua masalah perizinan lebih ketat lagi. Maksudnya dari kitanya juga ngomongnya juga lebih ke orang yang memang benar-benar tepat atau ada kartisnya Bang. Ini jangan ilegal. Jangan ilegal gitu kan. Kalau kayak gitu kan jatuhnya kayak ilegal. Bayar enggak? Tapi kan nggak tahu gitu posisinya saat itu. Ya nggak tahu. Cuma kan pas pulang parkiran tetap dipindahin Bang. Wah tuh horor sih. Pulang. Horor itu. Kita nggak pindahin pulang horor sih. Parkiran. Karena kita masuk pas turun pas kita mau cabut tuh, trit. Nah itu horor juga tuh. Kecuali dia ada di situ baru. Iya. Udah mundurin mobil baru dipindahin parkiran. Oke. Mungkin ya itu sih Bang, kalau misalnya untuk masalah pelajaran perizinan aja sih, sama nggak usah iseng waktu di jalan lah. Karena kita nggak tahu, belum sampai juga kan. Iya ya mungkin tadi kesingan bukan polisi tapi belaga di polisi karena mungkin orang tuanya gitu. Tapi ada juga teman gua, nggak teman gua juga, ada lah yang ini motornya nggak ada strobo. motor ini. Iya motornya nggak ada strobo. Tapi dia kayak polisi gimana tuh? Ini lebih serem lagi Bang. Lebih serem lagi. Lebih serem lagi. Kalau mobil ada strobo kan pasti entah itu orang tuanya, entah itu pamannya, mungkin dia minjem mobilnya pamannya atau orang tuanya masuk akal, ya dong. Tapi kalau motornya nggak ada strobo, nggak ada regulasi ke arah mungkin paman tahu nih, tapi dia kayak belaga polisi itu lebih horor juga tuh. Songong juga juga. Lebih songong, lebih ke songong ya. Iya lebih songong. Lebih ke songong. Keselin kalau kayak gitu. Oke itu kadang gue juga kesel sama orang-orang yang belaga jadi polisi. Kita kan warga sipil ya udahlah gitu kan, dan kadang ada yang plat
RF pun bertindaknya kayak semena-mena gitu kan, tuh paling gue benci banget gitu kan. Oke, mungkin gak gue juga, mungkin rekan-rekan sini juga gak setuju dengan hal itu gitu kan, apalagi yang mobil yang ada tut, nah itu rese juga tuh. Kok arah ke situ ya, kita lurusin lagi nih. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih. Sama Bang Raka nih udah membagikan pengalamannya saat itu di tahun 2021 ke Curug Balong Endah gitu kan, yang dimana saat camping tersebut ada beberapa peristiwa yang gak enakin sampai akhirnya gak enakinnya ini lebih horor banget gara-gara bukan gara-gara akibatnya resign kerja gitu kan, itu lebih horor banget. Gue yakin nih lebih horor banget sih. Karena pusing betul. Karena pusing gitu kan. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Raka ini bukan untuk nakut-nakut ini teman-teman semua. Ketika teman-teman semua mungkin mau camping atau mungkin mau ke Curug Balong Endah, Curug Pangeran, Curug Seribu ataupun yang lainnya gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Raka. Alhamdulillah. Bungkus.